Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusyadah wa ba'dah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahbabih kiram wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina makanu khususan pada kitab Syekh Ahmad Al-Hashimi bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah itu Dohikun yuhibbullah wa dohikun yanqutuhullah. Fa'amma dohikul ladhi yuhibbullahu farrajulu yahashu fi wajhi akhihi hadasata ahdi bihi wa syauqan ila ru'yatihi. Wa amma dohikul ladhi yanqutullahu ta'ala alaihi farrajulu yatakallamu bil kalimatil jafa'i awil batili liyadhaka aw yudhika yahwi biha fi jahannama sab'ina khalifah. Rawahu Hasan al-Basri mursal. Ad-dhahiku tertawa. Dohikani itu ada dua macam. Dohikun tertawa yuhibbuhullah yang dicintai atau yang disukai oleh Allah. Wadhikun dan tertawa yang kutuhullah yang dimurkai Allah. Tertawa ada yang disukai oleh Allah, tapi juga ada tertawa yang dimurkai oleh Allah. Fa amma dhahikul ladzi yuhibbuhu, adapun tertawa yang Allah suka dengan tertawa itu, yaitu farrajul, seseorang, yahasyu, yang ia senang, menyambut gembira, fi wajhi akhihi, di hadapan saudaranya, hadasa ahdin bihi wa syauqan ila ru'yati, seseorang yang bertemu dengan saudaranya yang lama nggak bertemu, kemudian karena rindu dia bercerita sambil tertawa-tawa. Ini tertawa yang disenangi oleh Allah karena dua orang yang saling menjalin persaudaraan untuk mengakrabkan. Tertawa kayak gimana ya? Tawa yang disukai Allah. Justru ada hadis itu begini. Inna min khiyari ummati yalhaquna jahran. Sesungguhnya ada umat yang pilihan yang yalhaquna jahran. Orang itu kalau tertawa jahran. Jahran itu lepas. Wis gak ada remnya kalau ketawa, pokoknya ngakak. Justru termasuk umat pilihan. Ia tertawa seperti itu karena saking percayanya, saking pedenya dengan maha luasnya rahmat Allah. Jadi pokoknya hidupnya kayaknya happy, gak pernah susah. Ketemu orang senyum, ketawa aja, gak ada susah-susahnya. Loh, ini termasuk malah umat pilihan.
daripada orang yang kelihatannya itu mulu manyun ya. Kalau ketemu orang gimana Purek? Wah, orang ini malah orang yang digedekin sama Allah kayak nggak syukur-syukur, orangnya nggak syukur loh kayaknya. Makanya kalau ketemu orang yang bahagia, yang senang, kalau ketawa ya los. Lah orang begini ini menandakan berterima kasihnya sama Allah. Lah kalau orang kok ketemu orang gimana man? Gagal lagi ini. Yang di apartemen sono belum tembus kayaknya kok yang nggak ada seneng-senengnya. Ini Allah malah gedek sama orang yang begini. Kayaknya nggak pernah terima apa-apa. Kayak hidupnya tuh susah. Makanya ya kalau kumpul ketawa, menunjukkan bahwa orang itu syukur maha luasnya rahmat Allah. Walaupun tar di rumah bini mang bodoh. Yang penting pokoknya ketawa kelihatan syukurnya gitu. Daripada gimana ini? Aduh, saya nggak masalah punya apa-apa, cuma orang nggak syukur. Itu malah dikecek sama Allah. Pokoknya yang ketawa bahagia menunjukkan betapa orang itu berterima kasihnya, bersyukur pada Allah. Terus kalau yang tadi tertawa yang ketika berjumpa dengan keluarga, dengan saudara, dia bercerita sambil tertawa, itu termasuk tertawa yang disukai oleh Allah. Wa amma dhahikul ladzi yaqulullahu ta'ala alaihi, adapun tertawa yang dimurkai oleh Allah, yaitu farrajulu seseorang yang takallamu yang ia berbicara bil kalimatil jafa, dengan kalimat-kalimat kotor, kalimat-kalimat yang enggak pantas diucap, awil batili atau ucapan-ucapan batil, liyadhaka au yudhika, supaya orang-orang itu pada ketawa dengan ucapannya, tapi yang diomongin omongan kotor, jorok. Banyak gitu. Nah, iya. Biar orang ketawa, ngomongnya di ini ternyata yang enggak disukai sebetulnya karena joroknya itu. Iya. Boleh man. Nah, kalau ketawa yang lain wis kelihatan bahagia, semoga Yo man. Lapangan man. Lah kalau ketawa begini nih ketawa apa? Bahagia apa ketawa? Stres. Menertawakan diri sendiri kali ya. Orang tertawa itu biasanya kan menertawakan diri sendiri, kok pas banget ya sama keadaan saya ya gitu. Ntar ketularan, Mbak. Jujur ya. Yahwi biha fi jahannam sab'ina kharifan, yang itu bisa menggelincirkan. Yahwi menjerumuskan atau menggelincirkan. Kalau di situ di mana ya Bapak Ustaz? Yahwi. Terjerumus. Iya. Menggelincirkan, menjerumuskan biha dengan sebab ngomong-omongan jorok sehingga orang pada ketawa itu. Fi jahannam, di neraka jahanam, sab'ina kharifan, selama 70 kharifan itu tahun. Bentar, cuma 70. Bentaran doang. Ada tertawa yang menyebabkan Allah senang, ada tertawa yang menyebabkan Allah murka. Tapi kalau tertawa niatin aja, niat syukur, niat bahagia, biar tertawanya itu diridhoi oleh Allah. Nyenengin ya. Niat tertawa yang los aja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-diyafatu, bertamu. Salah satu ayamin itu batasnya 3 hari. Wa jaizatuhu, dan boleh perpanjangan yaumun wa lailatun, sehari dan semalam. Maksudnya begini, tuan rumah
wajib menghormati tamu itu batasnya 3 hari. Wajib menghormati maksudnya makannya disuguhi, tempat tidur disiapin gitu. Itu kalau memang dia mampu, tapi jangan sampai merepotkan diri sendiri. Artinya kewajiban tuan rumah untuk menghormat tamu itu 3 hari. Kalaupun ada perpanjangan dia tambah sehari semalam. Setelah selanjutnya hari ke-5, ke-6 dan seterusnya, seandainya tuan rumah itu kok enggak nyuguhi tamu, udah enggak dosa lagi. Tamunya enggak tahu diri. Lah bertamu kok, lah kecuali emang keluarga, saudara ya. Lah orang bertamu kok enggak pulang-pulang, udah 3 hari. Itu udah toleransi dalam Islam, menghormati tamu dengan masih memberi suguhan dan lain-lain. Itu batas maksimalnya salah satu ayam 3 hari. Kemudian kalau tuan rumah itu mau memperpanjang, boleh, bukan boleh ya, dipersilahkan sebagai kalau hari pertama dan hari ketiga ia nyuguhi dan lain-lain itu hukumnya wajib. Tapi hari yang keempat itu udah hukumnya sunnah. Hari yang kelima mubah. Wis disuguhin enggak disuguhin udah enggak ada hukum apa-apa. Tapi kalau tamu kok sampai itu ya kebangetan aja. Mau sampai jam 11 malam jam ini tamu enggak tahu diri. Kadang malah jam 1 baru datang. Waduh. Pakai setengah tahun komplek, pas itu 3 hari, 3 lagi. Loh justru malah zaman syariatnya Nabi Musa itu sepertiga harta milik tuan rumah itu jadi miliknya tamu. Jadi kalau misalnya punya Mbak Slamet tuh punya motor 3, saya sowan ke rumah Mbak Slamet yang satu punya saya. Iya, enak ya. Jadi kerjanya bukan bertamu aja muter aja. Itu zamannya Nabi Musa. Begitu zaman Rasulullah SAW, syariat itu dirubah. Wajibnya hanya menghormat tamu sesuai dengan uruf itu apa ya? Kebiasaan setempat. Tapi menghormat itu wajib sesuai dengan urufnya. Uruf itu apa ya? Kebiasaan setempat itu. Kan ada adat Islam hanya mewajibkan menghormat tamu, tapi cara menghormat, nah itu kan dikembalikan ke kearifan lokal masing-masing. Kalau di daerah tertentu itu ada tamu wajib makan. Pokoknya entah secendok 2 sendok makanan yang dikeluarkan tuan rumah, tamu wajib makan. Tapi kewajiban untuk nyuguhin itu dalam Islam hanya 3 hari. Hari yang keempat itu sunnah. Hari yang kelima mau dicuekin juga berdua, terserah. Sama kayak takziah. Takziah itu masa berlaku yang masih disebut dengan takziah itu dalam Islam itu 3 hari. Hari keempat ya bukan takziah lagi, namanya apa namanya lain. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Dan siapa yang beriman pada Allah, beriman pada hari akhir, termasuk jadi ukuran iman itu falyukrim, maka ia memuliakan dhaifahu, tamunya. Kadang yang dimakan sendiri tidak begitu bagus, kalau tamu malah yang dipilihnya bagus-bagus aja. Ya kalau masak dimakan sendiri sama keluarganya kan seadanya. Begitu masak besar, belanja banyak, belanja banyak amat, iya mau ada tamu. Itu termasuk luar biasa pengamalan ajaran Islam dari itu. Ya, biasanya kan begitu ya. Apalagi ada keluarga yang dari jauh untuk menghormat tadi mau bertamu, biasanya beli ayam cuman cakar sama sayap, ceker sama pala. Giliran ada tamu yo ayam utuh. Ya demi untuk menghormat tamu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa iman pada Allah, iman pada hari akhir, falyakul khairan, maka ngomonglah yang baik. Kalau nggak bisa au yasmut, kalau dalam redaksi lain yasmut, diam.
Kalau nggak ngerti urusannya, ya wis lebih baik diem. Ini kita ini kadang nggak tahu ujung pangkalnya, nggak tahu kendang kimpul, langsung pokoknya ngikut komen. Ya kalau nggak ngerti wis mending aman, menang ya aman. Orang diem itu aman. Lah ya kan, apalagi kadang kalau melihat di itu loh komen-komen yang di medsos. Misalnya ada tokoh siapa, kalau membaca komenannya kan lucu-lucu, bukan lucu maksudnya. Kalau nggak ngerti boleh lebih baik diem, nggak usah ikut-ikutan komen. Wal yakul khairan, kalau komen yang baik, ngomong yang baik, kalau nggak bisa ya sebut diem. Aman, orang diem itu aman. Bismillahirrahmanirrahim. Abdaifu tamu, yakti ia datang birizkihi dengan bawa rizkinya sendiri. Dulu di sini sebelum ada ngaji, saya di rumah nggak pernah punya makanan double. Ini semenjak ada ngaji, kopi nggak bisa habis, teh nggak bisa habis. Berarti kan tamu membawa makanannya sendiri, membawa rezekinya sendiri. Mas ya, kadang ada yang bawa semangka, kadang. Ya kan tamu membawa rezekinya sendiri. Apalagi kalau paranormal, asal ada tamu pasti bawa rezeki. Ya kalau di kampung paling enggak ya bawa gula, teh, ayam, telur. Dokter apalagi yang diharap-harap kan tamu yang praktek di rumah ya. Ayo, al-dhaifu tamu, yakti dia datang birizkihi dengan bawa rezekinya sendiri. Wa yartahilu, dan ia pulang bidunubil qaumi yumahrisu anhum dunubahum. Ia pulang dengan ampunan dari dosa-dosa orang yang ditamui. Makanya orang bertamu pahalanya besar ya. Dia datang bawa rezeki, pulang dosa-dosanya diampuni. Nah, kalau bertamu untuk kelabrak gimana? Tamu bertamu tapi tujuannya kelabrak, pengen berantem. Yo lain urusannya. Ini tamu yang tamu dengan baik-baik, yang datang dengan bawa rezekinya, pulang ampunan dari Allah untuk dosa-dosanya. Tapi ini yang dosa shaghair itu dosa-dosa kecil. Dosa yang hablum minallah, yang hablum minanas, yo lain urusannya. Bismillahirrahmanirrahim. Harfut tok, huruf tok. Udah lumayan ini, udah huruf tok. Berarti udah dapat separuh ngaji kita. Kayaknya sampai habis itu sekitar 1.500 hadis ya. Ini udah dapat 733. Oh berarti udah dapat separuh. Udah berapa tahun ini kita ngaji? 4 tahun udah dapat? 4 tahun ya. Pokoknya udah lama lah ya. Nandain Pak ya. Awalnya dulu tanggal berapa? Tahun berapa? 2002. Bismillahirrahmanirrahim. Ini khusus laki-laki. Hati sini khusus laki-laki. Jangan dikasih tahu ke bini, Mas. Bahaya ini. Ta'atun nisa'i nadamatun, selalu nuruti perempuan nadamatun, ujung-ujungnya penyesalan. Oh, ini kan hadis untuk laki-laki ya. Ta'atun nisa, terlalu taat kepada perempuan, kepada istri, nadamatun, ujungnya penyesalan. Nabiullah Adam diusir dari surga itu gara-gara nuruti perempuan. Nabiullah Adam awalnya kekeh gak mau untuk makan khuldi, tapi istrinya bang dikit bang, dikit, akhirnya ya udah deh. Nah, laki kalau udah bininya ngerengek lama-lama kan ya udah deh, kejeblos dah. Makanya man kalau ajak kemana-mana bininya digandeng. Kalau nggak digandeng bahaya. Apalagi masuk mall man, bininya pokoknya biar orang kirainnya mesra padahal mah ini batasin biar nggak. 2002
2021 ya udah lumayan lama kan. Ta'atun nisa nadamatun, terlalu taat, terlalu nuruti apa keinginan perempuan, nadamatun ujung-ujungnya penyesalan. Banyak orang yang dulunya karyawan lugu, jujur, jadi koruptor ulung, jadi maling di kantor ya gara-gara nuruti perempuan istri. Nah istri kan ngomong misalnya sama teman-temannya, kok kamu HP masih jadul gitu sih, kan suamimu lumayan tuh di kantor. Ya kan awalnya gitu kan. Lah perempuan kalau udah kemakan omongan temennya kan nyampe rumah kan, Mas, maksud HP gini Mas, buat foto nggak bening gini. Lah tuker apa? Belum ada duit ya, di kantor kan ada apa kayak sikat, ada tembaga-tembaga nganggur kayak apa sikat. Lah akhirnya yo kalau yang bagian nyusun anggaran ya anggaran di markup, kalau yang bagian gudang ya tiba-tiba kabel hilang. Kan gara-gara dikomporin perempuan. Kalau perumahan Pak Ustaz? Kalau developer perumahan? Lah, yo pokoknya kalau di kompor-kompor Siksanya hilang. iya, pokoknya awalnya orang itu bisa baik, tapi karena dikomporin bini lama-lama yo nyenengin bini gue halus, tapi kalau dituruti terus-terusan, ini yang ngomong hadis masalahnya. Iya kan ngaji hadis ini kan khusus laki-laki ya, untungnya gak ada perempuan, bukan pada pergi. Ta'atun nisa'i nadamatun, taat, terlalu taat kepada istri, kepada perempuan, nadamah itu artinya penyesalan. Ya dituruti kadang kala, tapi jangan terlalu diikuti. Kalau diikuti harus remuk. Hadis ini kalau dalam syaratnya itu dihubungkan dengan masalah kepemimpinan, bahwa ulama-ulama klasik itu sepakat menolak tidak diperbolehkannya seorang pemimpin perempuan. Tapi ulama-ulama kontemporer mulai membantah, menyanggah, dan akhirnya terjadi perdebatan sehingga ulama kontemporer membolehkan pemimpin perempuan. Waktu dulu, waktu Megawati nyalon, yang awalnya gandengan sama siapa dulu? Prabowo apa Kiai Hasyim Muzadi ya dulu. Lah itu kan yang tokoh-tokoh Islam ini kan nolak keras kan. Memang ada hadisnya sahih di riwayat Bukhari. Bunyi hadisnya la yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan. La yufliha qaumun, tidak akan memperoleh kemakmuran satu kaum. Walau yang menyerahkan kepemimpinan amrahum dalam urusannya imra'atan ke seorang perempuan. Tapi kesini hadis ini apa bukan hadis ini ya, dicari pembanding. Makanya ya sekarang Jawa Timur kemarin tiga-tiganya calonnya perempuan. Padahal Jawa Timur mayoritas di sono pondok-pondok pesantren terbesar adanya di Jawa Timur. Ya sibuk lah. Tapi ya kita ranah kita nggak sampai ke Solo, ya cukup yang di rumah, jangan terlalu nurut sama istri. Makanya duit. Lah iya, goblok-gobloknya laki-laki kan kalau gajian semuanya diserahin ke istri ya berarti ya. Laki-laki goblok. Lah iya, yang pontang-panting laki berangkat pagi sampai dibudak sama Jepang ya Pak Yoko ya. Begitu gajian, istri yang terima, laki mau beli bensin aja bikin proposal dulu. Aduh. Pak Idris ketawa Pak. Lah iya. Slow. Sama. Ternyata. Dia ada temennya. Itu laki-laki kayak Pak Mansur itu loh, cerdas, taruh di peci, taruh di salon. Iya, di salon ada, di peci ada. Di AC aja ada. Ini gajian diserahin semua, giliran mau beli rokok suruh bikin proposal pengajuan.
Repot. Sekarang mau jadi RT cerdas sudah dia. Iyalah. Duit kalau diserahin ke perempuan, kalau udah dipegang sama perempuan keluarnya susah. Mau yang bisa nyari duit. Udah diumpetin aja ketemu. Itu namanya istri yang pinter nyari duit ya itu. Dan duitnya namanya duit sial. Lah udah diumpetin di salon masih ketahuan kan duit sial. Bisa nemunya ya. Sial itu. Udah disumpetin di sini ketemu. Disumpetin di kaos kaki kotor padahal itu. Ketemu. Taruh di gantungan baju ketemu. Itu namanya duit sial. Bini pinter nyari duit. Sial hilang juga. Lah ya kan namanya duit sial. Orang dia beres-beres salon, ngelap-ngelap salon, ada tutup pintunya kan copot. Plastik diambil. Harta karun tadi dapat harta karun ini. Yang nyimpen lupa. Lagi udah nemu gak mau ngomong. Yang nyimpen lupa ini harta karun. Tapi yo jangan langsung habis ngaji begini langsung bini di yo enggak begitu konsepnya, enggak begitu. Maksudnya nyenengin istri itu harus wajib, dia itu tanggung jawab kita ya kan. Tapi kalau nuruti apa yang dia ingini terus-terusan ini yang bahaya ujung-ujungnya nyesel. Nyenengin harus ya man ya. Ya timbang beli pecel lele dianterin, timbang beli kemangi seikat aja dianterin. Ini antara nyenengin bini apa takut ya mbok. Beda tipis itu. Itu antara nyenengin bini apa takut ya sembuh itu. Ribut kok jangan. Lah kalau laki itu kan intinya nggak mau repot Petris ya. Daripada ribet ya wis gajian mana Pak? Daripada ribet tuh ya. Yes. Percaya sama istri yang ngelola. Cuman ya itu kalau mau beli rokok, beli bensin, bikin pengajuan proposal. Kalau di salon kira hilang ditanya juga. Apaan Pak? Ini kan. Duit sial. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'atullahi ta'atul walid. Taat kepada Allah berarti taat kepada orang tua. Tapi ketaatan kepada orang tua itu dibatasi la ta'ata fi makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh kita taat kepada siapapun kalau itu ketaatannya bertentangan dengan ketaatan kepada Allah. Umpama kita masih punya orang tua, lah orang tua itu agak aneh, ikut-ikutan kayak anak muda judi online. Sini pinjam HP-nya, buat apa sih bah? Saya mau pasang online judi online, wah, angel. Wa maksiatullahi wa maksiatul walid, maksiat kepada Allah itu salah satunya ya maksiat kepada kedua orang tua. Atau dalam hadis yang populer, ridho fi ridhol walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah itu karena ridhonya orang tua dan marahnya Allah karena marahnya orang tua. Sehebat apapun seorang anak, selamanya ia tetap anak. Kalau sampai berani ke orang tua ya nyungsep. Kasus zaman Rasulullah itu ya, Alqamah itu ahli ibadah, ibadahnya bagus, sahabat Rasulullah sering ikut berperang bareng dengan Rasulullah. Tapi satu hari ia pernah membuat sakit hati ibunya, sampai ibunya marah. Akhirnya saat ia sakaratul maut susah, nggak mati-mati, tinggal napasnya Senin, Kemis, Selasa, Rabu, tidur. Akhirnya karena sakaratul maut susah nggak mati-mati, ini para sahabat lapor pada Rasul, ya Rasul ini sahabat kita ini gimana kok ngalami sakaratul maut susah kayak begini, nggak tega kita melihatnya. Udah pernah lihat orang sakaratul maut susah?
Saya pernah melihat sekali tuh, ya Allah, menderita banget. Udah mangap-mangap, melet-melet, tangannya enggak mati-mati. Dulu saya ingat masih dari kampung, saya mau berangkat nyari rumput, dipanggil sama istrinya karena ini suaminya. Begitu saya melihat, ya karena saya kewajiban ngarit, ya saya berangkat ngarit, begitu pulang ngarit masih begitu, sampai besoknya lagi masih begitu. Ya konon katanya orang-orang tua dulu pada punya pegangan. Akhirnya yuk dicari teman-temannya yang tahu tentang kelemahannya itu baru bisa. Lah Alqamah ngalami kayak begitu, akhirnya sahabat tadi rapor Rasulullah, kemudian Rasulullah sowan ke ibunya Alqamah. Udah ditanya lah, Bu, ini anak ibu kenapa kok begini. Akhirnya ibunya cerita, dia pernah membuat sakit hati saya sampai saya marah dengan semarah-marahnya. Ya udah, maafin dah, kata Rasulullah. Ibunya enggak. Wes pokoknya saya kadung terlanjur. Akhirnya untuk gertak ibunya, ya udah deh, daripada Alqamah ini sakaratul maut gak mati-mati, mending kita bakar aja. Biar sekalian langsung mati. Naluri ibu tetap gak tega. Akhirnya dimaafkan. Begitu dimaafkan baru nikah. Kalau ada dalam kitab Riyadhus Shalihin itu riwayat Israiliyat yang terjadi pada Bani Israil. Ada namanya seorang pemuda namanya Jurayj. Ini saya pertama kali dengar dari ceramahnya almarhum Kiai Zainuddin MZ. Tapi begitu saya ngajar kitab Riyadhus Shalihin ketemu hadisnya. Kisah ini Jurayj ini dia punya tempat ibadah khusus. Ya kayak musola gitu Mas sekarang kayak. Dia ketika lagi ibadah sunnah dipanggil sama ibunya. Lah ketika dipanggil oleh ibunya ini bimbang. Ini saya lanjutin ibadah ini atau nyautin atau jawab panggilan ibu. Akhirnya bimbang. Akhirnya dia milih lanjutin ibadah sunnahnya. Ibadah sunnahnya apa namanya? Belum Islam ini. Sebelum Islam cerita ini. Kemudian besok harinya ya begitu, sampai kesekian kali ibunya marah, sampai ibunya itu terucap kata-kata yang Jurayj, kamu gak akan mati sebelum menerima ujian yang memalukan. Akhirnya setelah sekian hari, sekian bulan, orang baik tetap yang ngiri, yang gak seneng dengan orang baik itu kan ada aja. Akhirnya orang yang gak senang sama Jurayj ini nyari cara bagaimana namanya Jurayj ini hancur. Akhirnya orang gak baik ini nyewa perempuan panggilan apa namanya? Baik. Iya. Apa namanya? Pesek. Pesek. Kata Pak Sulaiman pesek. Ya pesek lah. Pokoknya dicari yang paling cakep itu pesek, suruh goda Jurayj. Karena si pesek ini udah terlanjur namanya pesek kok ya. Oh iya benar. Karena udah terlanjur teken kontrak supaya untuk goda si Jurayj, bagaimana caranya pun dilakukan sama si pesek itu tadi. Udah nari apa? Nari yang telanjang loh. Striptease. Us pokoknya dari baju yang kelihatan seksi montok sampai semuanya dibuka. Jurayj gak tergoda. Coba kalau iman ya man. Mikir. Akhirnya karena si perempuan ini putus asa godain Jurayj, akhirnya begitu yang keluar dari musolanya si Jurayj ini ketemu orang Angon. Akhirnya orang Angon ditawari, Mas mau nggak sama saya? Ngapain Mbak? Pokoknya bikin saya hamil. Ya tukang Angon ditawarin begitu, apa itu tukang mebel ya man? Ditawarin begitu siap. Wah, akhirnya jadi dah itu sama tukang Angon. Hamil, begitu hamil dia teriak-teriak, "Oi, orang kampung nih saya dihamilin sama Jurayj." Fitnah kan, karena perempuan udah kadang-kadang kontrak. Akhirnya orang-orang kampung yang terprovokasi marah, Jurayj pura-pura soalin dari zuhur sampai asar ke musola, dari maghrib ke isya ke musola enggak keluar-keluar. Oh ternyata
Buntingin anak orang. Akhirnya musuh tempat ibadahnya itu mihrabnya dihancurin sampai juretnya dipukulin hancur. Cuman juret ketika udah babak belur tadi dia ngomong, nanti kita buktikan siapa bapaknya itu yang dalam kandungan si pesek itu tadi. Kemudian setelah sebulan 2 bulan, nah makanya ada 3 bayi yang begitu lahir langsung bisa ngomong. Salah satunya ini. Ketika bayi itu lahir ditanya, "Oi, bapakmu siapa?" Jawab, "Juret siapa?" "Bukan." "Bukan. Bapak saya tukang angon, tapi juret udah kadung babak belur, tempat ibadahnya hancur, namanya hancur gara-gara disumpahin emaknya." Itu kuliah lagi ibadah sunnah loh itu. Bukan lagi main catur Pak Jir. Kalau main catur sama dia. Ini lagi ibadah sunnah. Ibadah sunnah itu mungkin kalau sekarang ya sholat sunnah lah. Makanya sampai ada keputusan fikih, ijtihad fikih, kalau kita lagi sholat sunnah, pokoknya ibadah sunnah, kemudian dipanggil sama bapak emak kita, batalkan sholat untuk menjawab panggilan emak atau bapak. Tapi kalau wajib, lain urusannya. Ini yang ibadah sunnah. Kasus Juret tadi gara-gara nyuekin emaknya, padahal dia nyuekin itu ya lagi ibadah. Apalagi kita lagi nonton voli Pak Yokoyo. Nonton voli. Kalau kata Pak Haji kalau main catur sambil geledek. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'amul isnaini kafi al-thalatha wa ta'amul salasah kafi al-arba'ah. Rawahul Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah. Ta'amul isnain, makanan untuk 2 orang. Kafi itu nyukupi, as-salasah untuk 3 orang. Makanan yang kelihatannya dimakan hanya cukup untuk 2 orang, seandainya dimakan 3 orang, ya sama kenyangnya. Maksudnya begitu. Semangat. Wa ta'amus salasah kafi al-arba'ah. Makanan yang untuk 3 orang dimakan 4 orang, ya cukup. Itu sama kayak ketakutan kita waktu baru nikah ya. Waktu baru nikah kan kerjaan kita nggak jelas ya. Walaupun jelas gajinya kalau dihitung-hitung kayaknya cuma dimakan berdua tekor ini. Tapi begitu dijalani ya cukup. Punya anak 1 ya cukup, punya anak 2 ya cukup, punya anak 3 ya cukup. Padahal gajinya ya gitu-gitu aja. Tapi ya nyatanya cukup. Itu kan kadang kayak misteri rezeki kan gitu ya. Rata-rata kalau anak muda yang udah kerja umur 23, 24, 25 ditanyain kapan kawin? Kerja aja begini. Dulu gitu kan? Oh enggak. Apa karena di grup Habsib sih ya? Kapan kawin entar lebaran gitu. Gitu. Lah ya rata-rata biasanya kalau ini kan ketakutannya di situ. Lah sekarang punya anak 1 enggak nambah-nambah. Belum dikasih lagi. Oh belum dikasih lagi, bukan karena ditutup ya? Enggak. Oh enggak ya. Udah dilepas sih. Udah dilepas. Kalau dulu ditutup. Punya anak 1 ya cukup, punya anak 2 ya cukup, punya anak 3 ya cukup. Jadi makanan dimakan berdua suami istri ya cukup. Kemudian dimakan bertiga dengan anak 1 ya cukup. Makanan punya anak 1 nanya kok nambah lagi ya cukup. Apalagi kalau omongan orang dulu banyak anak banyak. Makanya orang dulu itu punya anak 5 bilangnya sedikit ya. Anakmu berapa Mbak? Cuma 5. Lah kalau sekarang anak 5 kayaknya banyak amat. Doyan banget. Iya. Dulu kerjaan yo gitu. Punya anak 5 kok kayaknya dikit amat. Sekarang punya anak 5 itu kayaknya doyan banget, benar-benar lahiran. Malah malu nyebutin. Iya. Bahkan di media sosial itu ada kampanye menikah tanpa anak.
Padahal yang mengkampanyekan kayaknya pakai jilbab rapi-rapi. Menikahnya mau tapi punya anak nggak mau. Ini kan mengingkari sunnatullah bahwa orang menikah itu tujuannya untuk punya keturunan. Tapi dia memang menyengaja di medsos lagi dia udah lama, udah ada setahunan ini kayaknya. Itu mengkampanyekan gerakan berumah tangga tanpa anak. Katanya repot, nggak mau terbebani macam-macam. Padahal yo punya tadi itu. Kalau dia takutnya karena masalah rezeki dimakan berdua suami istri ya cukup nambah satu punya anak udah satu ya nambah lagi bermakan berempat ya cukup dan seterusnya. Itu berasanya ntar kalau udah akhir-akhir nenek kan. Iya. Lakinya udah mati duluan tinggal dia sendiri mau berobat kalau bisa. Iya, sengsara kan begitu. Nyebutin orang bayar. Kalau anak kan Kalau anak kan ya memang ketika anak masih kecil kerasa banget ya. Tapi kalau udah pada dewasa, apalagi kita udah tua, kalau nggak punya ya repot. kasihan. Rumah sakit tapi nganterin. Jalan di ke Kapuas. Bismillahirrahmanirrahim. Talibul ilmi, talibur rahmah. Pencari ilmu itu pencari rahmat Allah. Ini kan para pencari ya. Udah ketemu belum kan? Katanya nyari ilmu, udah ketemu belum? Wes pokoknya asal berangkat kitab tenteng udah keren aja pokoknya lah ya. Malaikat lihatnya, Mukhtarul Ahadis bawaannya, nggak sembarangan. Dan begitu nanti seandainya masuk ke liang lahat, malaikat mau gencek kan nggak tega, man. Di tiap malam Selasa, malam Rebu, bawa kitab hadis ke sono kemari, masuk saya mau gencek nggak tega. Yang dibawa ini dawuh-dawuhnya Rasulullah, yang dibawa ini ucapan-ucapan Rasulullah, nggak tegel. Maka orang pencari ilmu, orang yang ngaji itu thalibur rahmah, nyari aman. Dulu saya ngomongnya kayak ngomong orang bercandaan, ternyata ya ada hadisnya. Orang ngaji mau paham mau enggak, urusannya kan bukan paham. Urusannya thalibul ilmi, orang yang ngaji, bukan orang pinter, Pak. Bukan. Orang yang ngaji itu thalibur rahmah, orang yang nyari aman. Bukan pertanyaannya, kamu ngerti? Enggak ada pertanyaan gitu. Enggak. Oh, enggak ada, tapi pertanyaannya gitu enggak ada. Wes pokoknya asal habis sholat isya, habis makan, berangkat. Mana thalibur rahmah, nyari aman. Mana buktinya? Ini saya tenteng. Kitab tuh malam Rebo, Mukhtarul Hadis, malam Selasa, malam Kamis kasih batu saja tuh. Malam Jumat Nasoibul Ibad. Ya kalau coba bacain, no. Baca sendiri. Wani piro dulu saya bacain gitu. Ada teman saya, lu aja kagak bisa paling gua. Saya bukan nyari pinter, saya tuh thalibur rahmah, nyari aman. Orang yang nyari ilmu, orang yang ngaji itu thalibur rahmah, nyari aman. Thalibul ilmi, orang yang masih nyari. Nah kalau udah punya kan nggak nyari, udah punya. Karena kita ini masih merasa belum punya, makanya masih nyari. Thalibul ilmi, orang yang nyari rezeki, ruknul Islam, itu yang mensyiarkan Islam. Kelihatan Islamnya lah pokoknya. Pakai peci, pakai sarung, nenteng kita kan kelihatan Islamnya. Masa dibilang pendeta kan juga ya. Syiar lah pokoknya. Yang penting kan syiarnya itu loh. Dari rumah ya Pak Yoko ya. Mana Pak Yoko? Ngaji. Oh, penampilan meyakinkan pakai sarung. Bawa kitab, kalau perlu kitabnya itu kantongnya jangan yang gelap. Ya, yang transparan. Biar kalau ditenteng itu kelihatan loh.
Hebat Pak Joko. Kalau perlu itu kitabnya jangan taruh di tas, pokoknya megangnya begini sambil naik motor. Keren kan ya? Ya masalah baca kan nggak ada yang tahu. Tapi kalau kita begitu orang lihatnya udah takut, San. Oh, lihatnya udah kayak Lihatnya lah. takut, wah orang pinter ini. Orang alim bawa kitab personal kemarin. Ini kitabnya tenteng. Kalau jalan kaki mah tambah keren man. Kayak di pondok-pondok kan begini man. Bacanya mau tahu. Jangan taruh di tas yang gelap nggak kelihatan. Tadi kirain kertas porkas lagi. Pas saya berangkat tukang-tukang pada ngeliatin. Enggak tahunya. Lah yang penting kan tukang lihat itu Pak Ustadz mau berangkat. Bawa lemari keren juga nih. Ternyata tukang lemari. Keren juga. Luar biasa. Wah iya. Apalagi depannya kan tukang kontrak banyak kan itu. Banyak. Wow lumayan lah buat Gaya-gayaan. Kitabnya Tankil Kau apa aja tahu kau? Pokoknya kalau malam Rebo nih, tuh keren lah ya. Wayukta dan diberikan pahalanya ajrohu. Wayukta dan diberi ajrohu pahalanya ma'an nabiyyin, kumpul dengan para nabi. Pokoknya yang penting kitabnya tenteng ya udah keren. Kalau seandainya begitu keluar dari gangan ada anak muda lewat, gelempang lagi meluk kitab. Wih, ada wartawan Simpung lihat diliput. Wes pokoknya langsung surga lah pokoknya ya, tanpa hisap pokoknya. Langsung foto-foto itu. Langsung foto-foto, kitabnya di foto-foto. Aduh ya Allah. Rawahu at-Tailami an Anas bin Malik wallahu a'lam bishawab. Terjaga buat iman, buat sakit nanti di akhirat man. Lagi diputar filmnya man. Filmnya diputar gua, Herman lagi neneng. Iya. Anak motor. Iya.